Keong emas ajaib. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah luas, hiduplah seorang wanita tua bernama Embok Yani. Di usianya yang telah mencapai 70 tahun, tubuhnya mulai renta, namun semangatnya tetap membara. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Embok Yani sudah berada di pematang sawah, menyiangi rumput liar dan mencangkul tanah yang mulai retak-retak. Embok Yani bukanlah petani kaya, namun ia dikenal oleh seluruh penduduk desa karena kebaikan dan kemurahan hatinya. Banyak anak-anak desa yang memanggilnya Embah, dan sering datang ke gubuk kecilnya hanya untuk mendengarkan cerita-cerita lama tentang kejayaan sawah dan panen melimpah. Di antara guratan wajah tuanya, tersembunyi kisah cinta dan pengorbanan yang panjang. Namun, tahun ini, desa dilanda musim kemarau panjang. Mata air yang biasa mengalir jernih kini hanya berupa aliran kecil yang keruh. Daun-daun padi menguning sebelum waktunya, mengisyaratkan kegagalan panen yang semakin nyata. Embok Yani yang selalu kuat mulai merasakan lelah yang tak biasa. Di malam hari, saat duduk di depan rumahnya yang sederhana, ia menatap langit yang gelap tanpa bintang, seolah berharap hujan turun membawa harapan baru. Rasa putus asa mulai merayapi hati Embok Yani. Ia teringat pada almarhum suaminya yang dahulu selalu ada di sisinya, membantu dan menguatkan saat masa sulit. Namun, kini ia harus menghadapi semuanya sendirian. Meskipun begitu, Embok Yani tetap mencoba tersenyum saat para tetangga berkunjung. Gusti Allah mboten sare, katanya, meyakinkan diri bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Di suatu sore, ketika matahari terasa membakar kulit, Embok Yani berhenti sejenak di bawah pohon waru yang tumbuh di pinggir sawah. Angin bertiup pelan, membawa serta suara gemerisik dedaunan kering. Embok Yani menutup matanya, merasakan setiap hembusan angin sebagai pesan dari alam. Ia pun memanjatkan doa dalam sunyi, berharap keajaiban datang untuk menyelamatkan sawahnya yang gersang. Di tengah keterpurukan itu, siapa sangka, takdir telah menyiapkan kejutan tak terduga bagi Embok Yani. Sebuah pertemuan sederhana yang akan mengubah hidupnya selamanya, dimulai dari sosok kecil yang tak pernah ia bayangkan. Matahari mulai condong ke barat ketika Embok Yani berjalan menyusuri pematang sawahnya yang retak-retak. Langkahnya pelan, matanya menatap hamparan padi yang menguning sebelum waktunya. Hatinya dipenuhi kecemasan. Jika kemarau ini terus berlanjut, bukan hanya panennya yang gagal, tapi juga perutnya yang akan kosong dalam beberapa bulan ke depan. Sambil menghela napas panjang, ia melangkah lebih jauh ke arah sudut sawah yang masih sedikit lembab. Di sanalah biasanya embun pagi masih bertahan lebih lama sebelum akhirnya lenyap disapu terik matahari. Ketika hendak membungkuk untuk meraba tanah, sesuatu yang berkilau di lumpur menarik perhatiannya. Cahaya keemasan itu tampak mencolok di antara warna coklat pekat tanah sawah yang kering. Dengan penasaran, Embok Yani jongkok dan mengulurkan tangannya. Ia mengorek lumpur kering itu dengan jari-jari tuanya yang kasar hingga akhirnya berhasil mengangkat benda tersebut. Betapa terkejutnya ia saat mendapati bahwa yang ia temukan bukanlah koin emas atau batu berharga, melainkan seekor siput. Namun, bukan siput biasa. Cangkangnya berwarna emas berkilauan, seperti permata yang memantulkan sinar matahari senja. Embok Yani mengamati siput itu dengan penuh keheranan. Ia belum pernah melihat siput seindah ini selama hidupnya. Biasanya, siput yang ia temui hanya bercangkang coklat kusam, kadang dihiasi lumut atau tanah yang melekat. Tapi yang satu ini tampak bersih dan berkilau, seolah-olah memang terbuat dari emas sungguhan. Dengan penuh hati-hati, ia membalikan siput itu di telapak tangannya, memperhatikan setiap lekuk cangkangnya yang unik. "Kowe ko ayu, enduk," gumamnya pelan, seakan berbicara dengan makhluk kecil itu. Ia menyadari bahwa siput itu tidak bergerak, seolah lemah akibat terperangkap terlalu lama di tanah yang mengering. Rasa iba menyelinap ke dalam hatinya. Tanpa berpikir panjang, Embok Yani membawanya pulang. Ia berjalan dengan hati-hati agar siput itu tidak terjatuh dari genggamannya. Sesampainya di rumah, ia segera mengambil sebuah mangkuk tanah liat yang sudah lama tidak terpakai. Ia mengisinya dengan air bersih,
lalu dengan lembut meletakkan siput emas itu ke dalamnya. "Sugeng rawuh, Enduk," katanya pelan sambil mengamati siput yang perlahan bergerak di dalam air. Ia tersenyum, merasa sedikit lebih ringan meskipun beban hidupnya masih berat. Setidaknya, ia telah menyelamatkan makhluk kecil yang malang ini. Malam itu, sebelum tidur, Embok Yani melirik ke arah mangkuk yang diletakkannya di sudut dapur. Siput emas itu diam di sana, seakan tengah beristirahat. Embok Yani menghela napas dan berbaring di atas dipan kayunya yang sudah tua. Dalam hati, ia berharap ada keajaiban kecil yang bisa membantunya melewati masa sulit ini. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa siput emas yang ia temukan akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Sebuah kisah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, dimulai dari makhluk kecil yang kini tertidur dalam mangkuk berisi air. Embok Yani terbangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi masih dingin, dan suara jangkrik dari luar rumahnya perlahan mulai digantikan oleh kicauan burung. Dengan mata masih mengantuk, ia bangkit dari dipan kayunya, merasakan tubuhnya yang semakin renta. Hari ini ia harus kembali ke sawah, meskipun ia tahu usaha itu mungkin sia-sia. Saat ia melangkah menuju dapur, sesuatu yang tak biasa menarik perhatiannya. Bau harum menyebar di udara, aroma masakan yang hangat dan menggugah selera. Ia mengernyitkan dahi, merasa heran. Seingatnya, tadi malam ia hanya makan sedikit nasi dengan sambal dan tidak memasak apapun pagi ini. Langkahnya semakin cepat saat ia memasuki dapur, dan matanya langsung melebar ketika melihat apa yang ada di atas meja kayunya. Sepiring nasi hangat mengepul dengan lauk pauk yang menggoda selera, ada tempe goreng, sayur bening bayam, dan sambal yang tampak segar. Tidak hanya itu, di sudut dapur, kendi air yang tadinya hampir kosong kini penuh kembali. Jantung Embok Yani berdetak lebih cepat. Ia melangkah mundur, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tidak mungkin ada orang lain yang masuk ke rumahnya, pintu sudah ia tutup rapat sebelum tidur. "Apa aku lupa kalau aku memasak tadi malam?" gumamnya pada diri sendiri. Namun, ia tahu itu tidak mungkin. Persediaan berasnya hampir habis, dan ia yakin tak ada sayur segar tersisa di dapurnya. Matanya lalu beralih ke sudut ruangan tempat mangkuk tanah liat berisi air yang menampung siput emas yang ia selamatkan kemarin. Siput itu masih di sana, diam tak bergerak. Embok Yani menghela napas panjang. "Apa ini ulahmu, Enduk?" tanyanya pelan, setengah bercanda. Meski masih bingung, perutnya yang lapar tidak bisa mengabaikan makanan di hadapannya. Dengan ragu, ia duduk dan mulai menyuapkan nasi hangat ke mulutnya. Rasanya begitu nikmat, jauh lebih lezat daripada masakan yang biasa ia buat sendiri. Setiap suapan seolah menghadirkan kehangatan yang menenangkan. Hari itu berlalu seperti biasa. Embok Yani pergi ke sawah, mencoba mencangkul meskipun tanahnya sudah terlalu keras karena kemarau. Sepanjang hari, pikirannya tetap dipenuhi tanda tanya tentang keajaiban yang terjadi di rumahnya. Malam harinya, sebelum tidur, ia kembali mengintip dapurnya. Semua sudah beres seperti biasa, tidak ada tanda-tanda keanehan. Ia menghela napas dan mencoba tidur dengan hati yang masih dipenuhi rasa penasaran. Namun, keesokan paginya, kejadian yang sama terulang. Meja makannya kembali dipenuhi hidangan lezat, dan kendi airnya penuh. Kali ini, bahkan rumahnya tampak lebih rapi dari sebelumnya, lantai sudah disapu, dan perabotan tersusun lebih tertata. Embok Yani semakin heran, tapi juga merasa bahagia. "Siapapun yang melakukan ini, aku berterima kasih," katanya sambil tersenyum. Namun, rasa penasaran semakin mengusiknya. Ia harus mencari tahu siapa yang telah melakukan semua ini. Maka, malam berikutnya, ia memutuskan untuk tetap terjaga. Dengan hati-hati, ia bersembunyi di balik tirai kamarnya, mengintip ke arah dapur dengan penuh harap. Waktu berlalu perlahan. Malam semakin larut, dan Embok Yani hampir menyerah pada kantuk yang menyerangnya. Namun, tepat saat jarum jam menunjuk tengah malam, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir tak percaya.
Dari sudut dapur, sosok seorang wanita muda nan cantik muncul. Wajahnya lembut, rambut panjangnya terurai, dan gerak-geriknya penuh ketenangan. Dengan lincah, ia mulai memasak, menyiapkan makanan seperti seorang ibu yang tengah merawat keluarganya. Mbok Yani terperangah, hatinya berdebar. Siapa dia? Bagaimana mungkin ia ada di sini? Gumamnya pelan. Keajaiban di rumahnya akhirnya mulai terungkap. Malam itu, Mbok Yani sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar keberuntungan. Ada rahasia yang tersembunyi di balik siput emas yang ia temukan, dan ia berniat mencari tahu lebih lanjut. Mbok Yani menelan ludah, jantungnya berdegup kencang saat melihat sosok wanita muda itu bergerak dengan lincah di dapurnya. Tangannya yang ramping dengan cekatan mengiris sayuran, memasak di tungku kayu, dan menyusun makanan di atas meja dengan penuh kelembutan. Gerak-geriknya begitu halus dan tenang, seolah ia telah terbiasa melakukan pekerjaan ini sejak lama. Mbok Yani mengusap matanya, memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. Wanita itu tampak nyata, bukan bayangan, bukan ilusi. Pakaiannya sederhana, berwarna hijau kebiruan seperti warna air sungai yang jernih. Rambutnya panjang, tergerai indah seperti aliran air yang lembut. Ada sesuatu yang menenangkan dari caranya bergerak, seolah-olah ia bukan manusia biasa. Dengan hati-hati, Mbok Yani keluar dari persembunyiannya. Lantai kayu rumahnya berderit pelan saat ia melangkah maju. Wanita itu berhenti memasak dan menoleh ke arahnya. Tatapan matanya lembut, tetapi di dalamnya ada cahaya misterius yang sulit dijelaskan. Siapa kamu, nak? Suara Mbok Yani bergetar, antara takut dan penasaran. Wanita itu tersenyum, senyum yang begitu hangat hingga membuat Mbok Yani merasa tenang. Ia meletakkan sendok kayu yang digunakannya, lalu berbalik menghadap wanita tua itu. Namaku Nawang, Mbok, jawabnya lembut. Aku adalah siput emas yang Mbok selamatkan kemarin. Mbok Yani terdiam, merasa tubuhnya sedikit melemas. Ia menatap gadis itu dengan mata penuh kebingungan. Bagaimana mungkin seekor siput berubah menjadi seorang wanita cantik? Jangan takut, Mbok, lanjut Nawang, melangkah perlahan mendekatinya. Aku bukan manusia biasa. Aku berasal dari dunia yang berbeda, dan selama bertahun-tahun aku dikutuk menjadi seekor siput. Aku terperangkap dalam cangkang itu sampai akhirnya Mbok menemukanku dan menyelamatkanku dari tanah yang kering. Mbok Yani merasakan hawa hangat menyelimuti hatinya. Meski sulit dipercaya, ada sesuatu dalam cara bicara Nawang yang membuatnya yakin bahwa gadis ini berkata jujur. Tapi, kenapa kamu membantuku? Tanya Mbok Yani dengan suara lirih. Nawang tersenyum lagi, kali ini lebih tulus. Karena Mbok berhati baik. Di saat orang lain mungkin akan membiarkan aku mati kehausan di lumpur kering, Mbok justru menolongku tanpa mengharapkan imbalan. Aku ingin membalas kebaikan Mbok dengan merawatmu dan memastikan hidupmu menjadi lebih baik. Mbok Yani menatap gadis itu dengan mata berkaca-kaca. Selama ini, ia hidup sendiri, bekerja keras di sawah yang semakin tak subur. Ia sudah terbiasa menghadapi kesulitan tanpa mengeluh, tanpa berharap ada seseorang yang datang membantunya. Namun, kini, ada seorang gadis yang bersedia tinggal bersamanya, memasak untuknya, dan merawatnya. Air mata perlahan mengalir di pipi keriputnya. Terima kasih, Nawang, katanya dengan suara bergetar. Mbok sudah lama merasa sendirian. Aku tidak tahu harus berkata apa. Nawang mengangguk pelan, lalu mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Mbok Yani dengan lembut. Mbok tidak sendirian lagi. Aku akan tinggal di sini dan membantu Mbok selamanya, selama Mbok mengizinkan. Mbok Yani hanya bisa mengangguk, hatinya penuh haru. Ia merasa keajaiban telah benar-benar datang ke hidupnya. Sejak malam itu, kehidupan Mbok Yani berubah. Setiap pagi, ia bangun dengan hati yang lebih ringan, karena ia tahu rumahnya tidak akan lagi sepi. Setiap hari, Nawang memasak makanan lezat, membersihkan rumah, dan bahkan membantu Mbok Yani menyiapkan bekal untuk pergi ke sawah.
Desa yang dulu sunyi bagi Mbok Yani, kini terasa lebih hangat. Tapi, di luar sana, kabar tentang perubahan hidupnya mulai menyebar. Dan tanpa mereka sadari, ada orang-orang yang diam-diam mengawasi dan menyimpan rasa iri di hati mereka. Di desa kecil tempat Mbok Yani tinggal, kabar selalu menyebar lebih cepat daripada angin yang bertiup di sawah. Tak butuh waktu lama bagi para tetangga untuk memperhatikan perubahan dalam hidup Mbok Yani. Dahulu, ia dikenal sebagai wanita tua yang bekerja keras di sawah keringnya, hidup sederhana, dan hanya makan apa yang bisa ia hasilkan. Namun kini, segalanya tampak berbeda. Setiap kali ada yang lewat di depan rumahnya, aroma makanan lezat tercium dari dapurnya. Wajahnya yang dulu sering terlihat letih, kini tampak lebih segar. Bahkan rumahnya, yang sebelumnya tampak lusuh dan berantakan, kini lebih bersih dan rapi. Banyak orang bertanya-tanya, dari mana datangnya perubahan ini? Beberapa menganggap ini sebagai berkah, hadiah dari Tuhan atas kebaikan Mbok Yani selama ini. Namun, tidak semua orang merasa senang. Di sudut desa, Pak Sarjo duduk termenung di serambi rumahnya yang besar. Ia adalah salah satu petani terkaya di desa. Memiliki banyak sawah yang subur dan ternak yang gemuk. Namun, meskipun hartanya melimpah, hatinya tak pernah merasa cukup. Ia selalu ingin lebih kaya, lebih dihormati, lebih dipandang daripada orang lain. Ia mendengar bisik-bisik para tetangga tentang keajaiban di rumah Mbok Yani. Ada yang mengatakan bahwa Mbok Yani mendapat bantuan dari seorang gadis cantik yang misterius. Ada pula yang berspekulasi bahwa ia menemukan harta karun. Tapi satu hal yang pasti, kehidupannya berubah secara drastis dalam waktu singkat. Tidak masuk akal, gerutu Pak Sarjo sambil mengelus janggutnya. Bagaimana mungkin seorang janda tua yang hidup melarat tiba-tiba menjadi lebih sejahtera daripada aku? Rasa iri mulai menggerogoti hatinya. Ia tak terima jika ada orang lain yang lebih beruntung darinya, apalagi seseorang seperti Mbok Yani yang selama ini ia pandang sebelah mata. Tak ingin hanya mendengar gosip, Pak Sarjo memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Suatu sore, ia sengaja berjalan melewati rumah Mbok Yani, berpura-pura menyapa penduduk yang lewat. Ia mengintip dari kejauhan, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan perubahan di rumah itu. Saat itulah ia melihat seorang gadis muda sedang menyapu halaman depan rumah Mbok Yani. Gadis itu begitu cantik, dengan rambut panjang yang terurai dan gerakan yang anggun. Pak Sarjo tertegun. Siapa dia, pikirnya. Tidak mungkin dia hanya seorang pembantu biasa. Ia terus mengamati dalam diam. Setiap gerakan gadis itu begitu tenang, seolah-olah ia bukan berasal dari desa ini. Ada sesuatu yang berbeda darinya, sesuatu yang membuat Pak Sarjo semakin curiga. Malamnya, ia memanggil salah satu anak buahnya, seorang pria bernama Karto, yang sering ia suruh melakukan pekerjaan kotor. Karto, kata Pak Sarjo dengan suara rendah, aku ingin kau mencari tahu tentang gadis yang tinggal di rumah Mbok Yani. Cari tahu siapa dia, dari mana asalnya, dan kenapa ia bisa tinggal di sana. Karto mengangguk patuh. Ia tahu bahwa jika Pak Sarjo meminta sesuatu, pasti ada rencana tersembunyi di baliknya. Hari-hari berikutnya, Karto diam-diam mengamati rumah Mbok Yani. Ia melihat bahwa gadis bernama Nawang itu selalu ada di rumah, tidak pernah terlihat pergi keluar desa, dan yang lebih aneh lagi, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Laporan ini membuat Pak Sarjo semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Aku harus memiliki gadis itu, gumamnya. Jika dia bisa membuat Mbok Yani sejahtera, bayangkan apa yang bisa ia lakukan untukku. Dengan hati penuh rencana licik, Pak Sarjo mulai menyusun strategi untuk mendapatkan Nawang. Ia tidak peduli bagaimana caranya, yang penting gadis itu harus menjadi miliknya. Namun, ia tidak menyadari bahwa keserakahannya akan membawa malapetaka. Sebuah kutukan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa ia bayangkan sedang menantinya. Malam di desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin bertiup pelan, menggoyangkan daun-daun pisang di halaman rumah Mbok Yani. Bulan menggantung tinggi di langit,
memancarkan cahaya pucat yang membentuk bayangan di antara rumah-rumah penduduk. Di sebuah sudut yang gelap, Pak Sarjo berdiri diam, matanya tajam mengawasi rumah Mbok Yani. Malam ini, ia sudah bertekad untuk melaksanakan rencananya. Ia yakin bahwa gadis bernama Nawang itu bukanlah manusia biasa. Jika benar ia berasal dari siput emas, maka siput itu pasti menyimpan kekuatan magis. Dengan langkah hati-hati, ia menyelinap mendekati rumah. Di belakangnya, Karto mengikuti, membawa sebuah karung goni dan sebilah pisau kecil untuk berjaga-jaga. "Kau yakin siput itu ada di dalam rumah?" bisik Karto. Pak Sarjo mengangguk pelan. "Aku sudah menyelidiki selama berhari-hari. Mbok Yani selalu menyimpan sesuatu di dalam mangkuk tanah liat di sudut dapurnya. Aku yakin itu adalah siput emas yang bisa mengubah hidup seseorang." Mereka menunggu hingga lampu di rumah Mbok Yani padam, tanda bahwa penghuni rumah telah terlelap. Perlahan, Pak Sarjo membuka pintu kayu dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Dengan napas tertahan, ia dan Karto melangkah masuk. Dapur kecil itu masih menyisakan aroma masakan yang menggugah selera. Di pojok ruangan, di atas meja kayu sederhana, mereka melihat sebuah mangkuk tanah liat berisi air jernih. Di dalamnya, siput emas itu berdiam diri, cangkangnya berkilau terkena cahaya bulan yang masuk dari celah-celah dinding. Pak Sarjo tersenyum penuh kemenangan. "Ini dia," bisiknya girang. Tanpa ragu, ia meraih siput itu dengan tangannya yang kasar. Sejenak, ia merasakan sesuatu yang aneh, kulitnya terasa hangat, seolah siput itu masih hidup dan memiliki energi sendiri. Namun, ia tidak peduli. Ia segera memasukkan siput itu ke dalam karung yang dibawa Karto, lalu bergegas keluar rumah sebelum ada yang terbangun. Sesampainya di rumahnya yang besar, Pak Sarjo langsung menaruh siput emas itu ke dalam mangkuk yang sama dengan air jernih. Ia duduk menunggu dengan penuh harap. Sebentar lagi keajaiban akan terjadi, gumamnya. "Aku akan menjadi orang paling kaya di desa ini." Ia menunggu beberapa saat. Namun, tidak ada yang terjadi. Tidak ada suara panci berdenting di dapur, tidak ada makanan yang tiba-tiba muncul di meja. Rumahnya tetap sama, sunyi dan dingin. Pak Sarjo mengerutkan kening. "Kenapa tidak ada perubahan?" tanyanya kesal. Karto, yang ikut menunggu di sudut ruangan, menggaruk kepalanya. "Mungkin butuh waktu, Pak. Kita tunggu saja sampai pagi." Pak Sarjo mengangguk. Ia pun pergi tidur dengan harapan bahwa keesokan harinya ia akan bangun dengan keajaiban yang sama seperti yang dialami Mbok Yani. Namun, pagi datang dengan cara yang jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Ketika ia bangun dan berjalan ke dapurnya, ia terkejut melihat air dalam mangkuk tanah liat itu mengering. Lebih mengejutkan lagi, siput emas yang semalam ia curi kini telah berubah menjadi batu. Matanya membelalak. Ia meraih batu itu dan mengguncangnya, berharap ada keajaiban yang masih bisa diselamatkan. Tapi tidak ada apa-apa. Siput emas itu telah mati, atau mungkin, telah kehilangan kekuatan magisnya. Pak Sarjo mengumpat marah, membanting batu itu ke lantai. "Apa yang terjadi? Kenapa keajaiban itu tidak bekerja untukku?" Saat itulah, ia merasakan sesuatu yang janggal. Udara di sekelilingnya tiba-tiba terasa lebih panas, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Dari luar, terdengar suara gemuruh yang semakin lama semakin keras. Karto berlari masuk dengan wajah pucat. "Pak! Sawah Pak Sarjo, layu semua!" Pak Sarjo terhuyung mundur. Dengan tergesa-gesa, ia berlari keluar rumah dan melihat hamparan sawahnya yang luas. Apa yang dilihatnya membuatnya hampir tak percaya. Sawah yang sebelumnya hijau subur, kini berubah menguning dan kering. Padi-padi yang hampir siap panen tiba-tiba layu, batang-batangnya menghitam seperti terbakar dari dalam. Sapi-sapi di kandangnya mengembik lemah, beberapa bahkan roboh tak berdaya. Pak Sarjo merasakan dadanya sesak. Apa yang terjadi? Mengapa justru ia yang terkena musibah?
Ia berusaha menenangkan diri, tapi semakin detik berlalu, semakin jelas bahwa semua yang dimilikinya mulai mengalami kemunduran. Semua yang ia banggakan, sawah, ternak, bahkan kesehatannya sendiri, perlahan-lahan hancur di depan matanya. Sementara itu, di rumah Mbok Yani, sang pemilik rumah terbangun dengan perasaan gelisah. Ia merasakan sesuatu yang hilang. Ketika ia pergi ke dapur dan melihat mangkuk tanah liat yang kosong, ia segera menyadari apa yang telah terjadi. Matanya membasah. "Nawang," bisiknya pelan. Keajaiban telah pergi, dan ia tahu siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Dengan hati penuh duka, ia menyusun langkah. Ia harus menemukan kembali Nawang, sebelum segalanya terlambat. Pagi itu, Mbok Yani duduk di beranda rumahnya, memandangi mangkuk tanah liat yang kini kosong. Hatinya terasa hampa. Ia sudah terbiasa dengan keajaiban kecil yang selalu terjadi setiap hari, rumah yang rapi, makanan yang tersaji, dan sosok Nawang yang dengan lembut merawatnya. Namun kini, semua itu lenyap begitu saja. Matanya yang renta menatap ke kejauhan, ke arah sawahnya yang masih kering akibat musim kemarau. Dulu, meskipun tanahnya tak menghasilkan banyak, ia masih merasa cukup karena ada Nawang di sisinya. Kini, ia benar-benar sendiri. Mbok Yani menghela napas panjang, mencoba mengusir kesedihan yang menyesakkan dadanya. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Nawang tidak mungkin pergi begitu saja tanpa pamit. Ada seseorang yang telah mengambil siput emas itu. Ia bangkit dari tempat duduknya dan melangkah keluar rumah. Para tetangga yang melihatnya segera mendekat, ingin tahu apa yang sedang terjadi. "Mbok, kenapa kau terlihat gelisah?" tanya Mbok Sarti, salah satu tetangga terdekatnya. "Siput emasku hilang, Mbok," jawabnya dengan suara lirih. Orang-orang saling berpandangan. Mereka semua tahu tentang siput emas yang diselamatkan Mbok Yani, meskipun tak banyak yang benar-benar memahami keajaiban yang menyertainya. "Kemarin malam, aku melihat seseorang mengendap-endap di sekitar rumahmu, Mbok," kata Pak Leman, seorang petani tua yang sering melintasi rumah Mbok Yani saat pulang dari ladang. "Siapa, Pak?" tanya Mbok Yani dengan cemas. Pak Leman mengusap dagunya, mencoba mengingat. "Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi tubuhnya tegap. Dan, aku melihatnya berjalan ke arah rumah Pak Sarjo." Mendengar nama itu, Mbok Yani terdiam. Hatinya langsung dipenuhi firasat buruk. Pak Sarjo. Ia sudah lama tahu bahwa lelaki itu adalah orang yang tamak. Selalu menginginkan lebih, meskipun sudah memiliki segalanya. Jika benar dia yang mencuri siput emasnya, Mbok Yani tak tahu apa yang akan terjadi. Tanpa pikir panjang, ia segera melangkah menuju rumah Pak Sarjo. Meski tubuhnya sudah renta, langkahnya tegas. Beberapa penduduk desa ikut mengikutinya, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di rumah besar milik Pak Sarjo, Mbok Yani mendapati suasana yang aneh. Pintu gerbang kayu besar itu terbuka lebar, dan halaman rumah yang biasanya rapi kini tampak berantakan. Tak jauh dari sana, terlihat Karto, anak buah Pak Sarjo, duduk di tanah dengan wajah pucat. "Karto," panggil Mbok Yani, "di mana Pak Sarjo?" Pria itu menoleh dengan ketakutan. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu. Saat itulah, terdengar suara marah dari dalam rumah. "Tidak mungkin. Ini tidak adil." Pak Sarjo berlari keluar dengan wajah penuh amarah. Matanya merah, rambutnya acak-acakan. Ketika ia melihat Mbok Yani berdiri di depan rumahnya, ekspresinya berubah. "Kau," tunjuknya dengan kasar. "Kau yang membawa sial padaku." Mbok Yani tetap tenang. "Apa yang terjadi, Pak Sarjo?" Pak Sarjo tertawa miris. "Sawahku hancur. Ternakku mati. Semua yang aku miliki lenyap begitu saja. Semua gara-gara siput emas itu." Mbok Yani mengernyit. "Apa yang kau lakukan dengan siput emas itu?" Pak Sarjo menggeram. "Aku mengambilnya dari rumahmu. Kupikir dia akan membantuku seperti dia membantumu.
Tapi ternyata, begitu dia ada di rumahku, semuanya justru berantakan. Embok Yani menatapnya dengan sedih. Itu bukan salah siput emasnya, Pak Sarjo. Itu akibat keserakahanmu sendiri. Pak Sarjo menggeleng, menolak untuk menerima kenyataan. Aku tidak percaya. Aku ingin semua kembali seperti semula. Ia berlari ke dalam rumah dan kembali membawa sesuatu di tangannya, sebuah batu yang dulunya adalah siput emas. Dengan penuh emosi, ia mengangkat batu itu tinggi-tinggi dan membantingnya ke tanah. Cerak! Batu itu pecah menjadi beberapa bagian. Dan seketika, angin kencang berhembus di sekitar mereka. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba mendung, seakan marah atas apa yang telah terjadi. Embok Yani menutup matanya, merasakan hawa aneh yang menyelimuti desa. Ia tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Nawang. Apakah ia benar-benar telah hilang selamanya? Embok Yani jatuh berlutut, menatap pecahan batu di tanah dengan air mata yang menggenang di sudut matanya. Keajaiban yang dulu menghangatkan hidupnya kini telah hilang. Namun, jauh di dalam hatinya, ia masih memiliki harapan. Jika Nawang memang memiliki kekuatan sebesar itu, mungkin masih ada cara untuk membawanya kembali. Dan ia bersumpah akan menemukan caranya. Langit desa yang semula cerah kini tertutup mendung kelabu. Angin kencang bertiup, membuat dedaunan dan ranting-ranting bergoyang liar. Para penduduk yang berkumpul di halaman rumah Pak Sarjo menatap dengan ketakutan. Mereka merasakan sesuatu yang tak biasa, sebuah peringatan dari alam. Embok Yani masih berlutut di tanah, menatap pecahan batu yang dulunya adalah siput emas. Hatinya terasa berat. Nawang telah hilang, dan semuanya terjadi karena keserakahan Pak Sarjo. Sementara itu, Pak Sarjo berdiri dengan napas tersengal. Wajahnya penuh keringat dan amarah. Ia belum bisa menerima kenyataan bahwa siput emas yang ia curi tidak memberinya keberuntungan, melainkan kehancuran. Aku tidak percaya ini, serunya, matanya liar memandangi sawahnya yang kini mengering sepenuhnya. Ini pasti ada hubungannya dengan perempuan itu. Ia menoleh ke arah Embok Yani dengan tatapan penuh tuduhan. Kau pasti menyihirku. Kau membuat semua kekayaanku hilang. Embok Yani menggeleng pelan, kesedihannya mendalam. Aku tidak pernah meminta apapun darimu, Pak Sarjo. Aku tidak menyihirmu. Semua ini terjadi karena kau sendiri yang melanggar batas. Pak Sarjo menggeram, tetapi sebelum ia sempat membalas, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah sawahnya. Semua orang menoleh dengan terkejut. Dari kejauhan, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan, tanah di sawah Pak Sarjo mulai retak dan longsor perlahan, seolah menelan tanaman yang tersisa. Ternak-ternaknya yang masih hidup melenguh panik. Beberapa berlari tak tentu arah, sementara yang lain roboh lemah. Ayam-ayam berkokok keras, seakan mereka pun merasakan kesialan yang menimpa tuan mereka. Pak Sarjo melangkah mundur, wajahnya semakin pucat. Tidak, ini tidak mungkin. Para penduduk desa mulai berbisik-bisik. Lihatlah, ini akibat keserakahannya. Dia sudah mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan sekarang dia mendapatkan balasannya. Karto, anak buah Pak Sarjo yang sejak tadi diam, akhirnya membuka suara. Dengan suara gemetar, ia berkata, Pak, kita harus meminta maaf. Semua ini bukan salah Embok Yani. Kita yang berbuat salah. Pak Sarjo menoleh tajam. Diam kau, Karto. Kau tidak tahu apa-apa. Namun, tak ada yang bisa Pak Sarjo lakukan untuk menghentikan kehancuran yang menimpa dirinya. Dalam beberapa hari ke depan, semuanya semakin memburuk. Sawahnya tak lagi bisa ditanami, tanahnya mengeras seperti batu. Para pekerjanya satu persatu pergi, tak ingin ikut tertimpa sial. Ternaknya mati, dan rumahnya mulai rusak karena ia tak lagi memiliki cukup uang untuk merawatnya. Para penduduk desa yang dulu segan terhadapnya kini mulai menjauhinya. Tak ada lagi yang datang meminta bantuannya, tak ada lagi yang menghormatinya. Sementara itu, Embok Yani tetap dalam kesedihannya. Kepergian Nawang menyisakan kehampaan dalam hidupnya.
Setiap pagi, ia duduk di depan rumah, berharap keajaiban bisa kembali. Namun, harapan itu perlahan memudar. Sampai suatu malam, di tengah sunyi, saat Embok Yani hampir terlelap di bel-bel depan rumahnya, ia mendengar suara lembut yang begitu ia kenal. "Embok." Embok Yani membuka matanya perlahan. Di hadapannya, berdiri sosok yang sangat ia rindukan, Nawang. Wajahnya tetap cantik seperti sebelumnya, tetapi ada cahaya lembut yang lebih kuat menyelimutinya. Embok Yani mengedipkan matanya, memastikan bahwa ini bukan mimpi. "Nawang," suaranya bergetar. Nawang tersenyum, lalu berlutut di samping Embok Yani. "Aku kembali, Embok." Air mata Embok Yani mengalir. Ia memegang tangan Nawang dengan gemetar. "Aku pikir kau telah pergi selamanya." Nawang menggeleng. "Aku tidak pernah benar-benar pergi, Embok. Aku hanya harus melewati ujian terakhir." Keserakahan Pak Sarjo menghancurkan wujud lamaku sebagai siput emas, tetapi kebaikan hati Embok tetap melindungiku. Embok Yani menangis bahagia. "Jadi, kau akan tetap bersamaku?" Nawang mengangguk. "Ya, Embok. Aku tidak akan pergi lagi." Saat itu, entah bagaimana, udara di desa terasa lebih hangat. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan yang sudah lama hilang. Di kejauhan, rumah Pak Sarjo masih dalam kegelapan. Tidak ada lagi cahaya kebanggaan di sana, hanya kesepian dan penyesalan. Dan di rumah kecil di tepi sawah, Embok Yani dan Nawang memulai kembali kehidupan mereka, tanpa keajaiban, tetapi dengan hati yang penuh kebahagiaan dan ketulusan. Sejak malam itu, kehidupan Embok Yani kembali penuh kehangatan. Nawang tetap tinggal bersamanya, membantu di rumah, dan menemani hari-hari tuanya dengan kasih sayang. Meski tak ada lagi keajaiban yang mendatangkan makanan atau membersihkan rumah secara ajaib, kebersamaan mereka sudah lebih dari cukup bagi Embok Yani. Namun, perubahan tak hanya terjadi pada Embok Yani dan Nawang. Seluruh desa pun perlahan-lahan mulai merasakan dampak dari kejadian yang menimpa Pak Sarjo. Setelah kehilangan segalanya, Pak Sarjo tak lagi dikenal sebagai orang kaya dan berpengaruh di desa. Rumahnya yang dulu megah kini tampak lusuh dan tak terurus. Tanpa pekerja yang membantunya, ia harus mengurus dirinya sendiri. Ia tak lagi memiliki ternak, sawahnya tak bisa lagi ditanami, dan orang-orang yang dulu menghormatinya kini hanya menganggapnya sebagai pelajaran hidup, contoh nyata dari akibat keserakahan. Di awal kejatuhannya, Pak Sarjo masih berusaha menyangkal nasib buruknya. Ia menyalahkan semua orang, terutama Embok Yani dan Nawang. Namun, lama-kelamaan, ia menyadari bahwa tak ada yang bisa ia lakukan selain menerima kenyataan. Suatu pagi, di bawah sinar matahari yang hangat, seorang lelaki tua tampak berjalan tertatih menuju rumah Embok Yani. Bajunya lusuh, wajahnya yang dulu penuh kesombongan kini tampak lebih tirus dan lelah. Itu adalah Pak Sarjo. Embok Yani yang sedang duduk di beranda menatapnya dengan tenang. Nawang yang tengah menyapu halaman ikut berhenti dan memandang pria itu dengan tatapan penuh arti. Pak Sarjo berhenti beberapa langkah di depan mereka. Ia menundukkan kepala, suaranya pelan dan berat. "Embok, aku datang untuk meminta maaf." Embok Yani menghela napas. Ia sudah lama memaafkan Pak Sarjo dalam hatinya, tetapi ia ingin mendengar kesungguhan dari mulutnya sendiri. Pak Sarjo melanjutkan, Aku telah berbuat salah. Aku tamak. Aku mengambil sesuatu yang bukan milikku, dan aku kehilangan segalanya. Aku sadar sekarang, bahwa semua yang terjadi bukanlah kesalahan siapapun selain diriku sendiri." Embok Yani menatap lelaki itu lama, sebelum akhirnya ia tersenyum lembut. "Pak Sarjo, kesalahan bisa diperbaiki, asalkan kau benar-benar menyesal dan tak mengulanginya lagi." Pak Sarjo mengangguk, lalu menatap Nawang. "Aku tahu aku telah menyakitimu juga, Nawang. Aku tak bisa mengubah masa lalu, tapi, aku berharap kau bisa memaafkanku." Nawang tersenyum tipis. "Aku telah memaafkanmu, Pak Sarjo."
Yang terpenting adalah kau belajar dari kesalahanmu. Pak Sarjo menunduk dalam. Sejak hari itu, ia berubah menjadi orang yang lebih rendah hati. Ia tak lagi hidup dengan kemewahan, tetapi ia mulai bekerja keras, mencoba membangun hidupnya kembali. Meski awalnya sulit, para penduduk desa yang melihat ketulusannya perlahan mulai membantunya. Setelah kepergian Nawang sebagai siput emas, sawah Embok Yani memang sempat kering dan tak menghasilkan banyak. Namun, dengan kegigihannya dan bantuan Nawang, mereka mulai menggarap sawahnya kembali dengan cara biasa. Mereka bekerja keras, menanam dengan penuh kesabaran, dan menunggu dengan harapan. Musim hujan akhirnya datang, membasahi tanah yang sempat tandus. Bulir-bulir padi mulai tumbuh kembali, hijau dan subur seperti dulu. Keajaiban bukan lagi datang dalam bentuk sulap atau sihir, tetapi dalam bentuk ketekunan dan kerja keras. Ketika panen tiba, Embok Yani merasa air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ia memandang ke sekeliling, melihat hasil kerja kerasnya yang akhirnya terbayar. Dengan penuh syukur, ia membagi sebagian hasil panennya kepada para tetangga, termasuk kepada Pak Sarjo yang kini hidup lebih sederhana. Tahun demi tahun berlalu, dan kisah Embok Yani serta siput emas menjadi legenda di desa itu. Anak-anak yang tumbuh besar mendengar cerita tentang seorang wanita tua yang baik hati, tentang siput emas yang berubah menjadi gadis cantik, dan tentang seorang lelaki serakah yang akhirnya belajar dari kesalahannya. Embok Yani semakin tua, tetapi ia tak lagi merasa sendirian.